Ini adalah pengkhianatan yang sangat besar bagi semangat Sumpah Pemuda. Semangat yang ingin menyatukan seluruh elemen di negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Hari ini 28 Oktober 2022. Kita memperingati peringatan Sumpah Pemuda ya, yang lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Jauh sebelum proklamasi kemerdekaan. Jadi hampir satu abad kalau dihitung hari ini tahun 2022. 1928, para pemuda-pemudi, putra-putri bangsa kita saat itu sudah bersumpah. Sudah berikrar bahwa merasa mengaku berikrar bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Itu ikrar ditandatangani, diikuti, disepakati oleh elemen pemuda-pemuda kita, putra-putri kita dari berbagai suku, berbagai budaya. Jadi bukan ikrar yang disampaikan, diserukan oleh satu kelompok masyarakat di Indonesia ini. Ada yang dari Jawa, dari Batak, dari Sunda, dan lain sebagainya. Intinya mewakili seluruh elemen perbedaan suku di tanah air ini. Kalau kita menengok sejarah saat itu ya, tahun itu loh ya, belum merdeka kita. Belum punya landasan hukum, belum punya negara, belum punya undang-undang, belum punya Pancasila. Sudah bisa berikrar seperti itu, sudah bisa bertekad bulat semacam itu. Kalau kemudian kita tarik hari ini, sesungguhnya kita mestinya sangat malu. Mestinya sangat malu dengan pemuda-pemuda saat itu. Sudah hampir satu abad hari ini di Indonesia, justru yang terjadi ingin merusak ikrar persatuan itu. Banyak kelompok elemen masyarakat hari ini, di tengah-tengah kita, di sekitar kita, hampir tersebar di seluruh penjuru tanah air, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, yang koar-koar ingin mendirikan negara Islam, ingin merusak perbedaan itu. Malu kita sebenarnya kalau kita menengok ke belakang. Betapa para pendahulu kita, para pendiri bangsa sudah berikrar saat itu ya di tengah-tengah penjajahan untuk merasa satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa. Hari ini, cecunguk-cecunguk yang hidup numpang di tanah air kita dan para pengikutnya yang goblok-goblok itu, kemudian berikrar ingin mendirikan sistem pemerintahan agama. Itu sama artinya adalah ingin mengkhianati para pendiri bangsa ini. Boro-boro merawatnya, meneruskannya. Tapi yang ada malah justru sebaliknya ingin memporak-porandakan, menghancur leburkan semua itu. Oleh karena itu, kalau kita hari ini berikrar memperingati Sumpah Pemuda, saya kira semua elemen instansi pemerintah hari ini maupun swasta pasti membacakan teks ikrar Sumpah Pemuda itu. Sejatinya sangat tepat untuk kita renungkan, kita hayati hari ini. Ketika tadi saya singgung bahwa hari ini justru banyak kelompok di tanah air kita yang tidak pandai bersyukur. Yang bukannya berusaha bagaimana mempererat persatuan, bagaimana merekatkan kebersamaan sebagai anak-anak bangsa yang satu ini, tapi justru sebaliknya ingin berbeda. Justru sebaliknya ingin menjadi identitas agama. Yang bersamaan dengan itu kemudian menyerang anak-anak bangsa yang lain yang dianggap berbeda dengan mereka.
Bukan serangan biasa sampai pada serangan berbau ideologi akidah dengan justice kafir, justice sesat. Ini adalah benalu bangsa hari ini. Benalu yang sudah cukup akut karena sekitar 20-30 tahun terakhir, yang terparah adalah 10 tahun terakhir sebelum Pak Jokowi menjadi presiden, diberikan fasilitas oleh pemerintahan SBY, berternak, berkembang biak, nyaris luar biasa tanpa terkendali, difasilitasi oleh negara, dikasih Gelora Bung Karno, disiarkan di TVRI untuk berkoar-koar ingin menegakkan negara dalam bentuk khilafah. Ini adalah pengkhianatan yang sangat besar bagi semangat Sumpah Pemuda. Semangat yang ingin menyatukan seluruh elemen di negara ini, yang ingin menyatukan berbagai agama, berbagai budaya, berbagai suku di tanah air ini. Nah, oleh karena itulah Sumpah Pemuda yang kita peringati hendaknya tidak menjadi ritual, tidak hanya sekedar menjadi ritual, tidak hanya sekedar upacara seremoni saja, tapi diwujudkan dalam bentuk nyata, diwujudkan dalam bentuk perbuatan, tidak hanya kata-kata Sumpah Pemuda, satu, kami putra dan putri Indonesia, dan seterusnya. Tapi setelah itu, ketika ada kelompok benalu-benalu bangsa, monster-monster perusak, Bhinneka Tunggal Ika, kalian kemudian diam, bibirnya mulute, tidak berani menegur mereka, tidak berani menghajar mereka dalam tanda petik, untuk tidak seperti itu namanya bullshit sumpahnya, sumpah di bibir itu namanya. Kalau kita komitmen, ikrar, sebagai komitmen dengan ikrar kita merasa sebagai satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, ya selain kita mengucapkan itu, kita juga harus mewujudkannya dalam perbuatan yang nyata. Di antaranya ketika ada pihak yang mencoba melawan, merusak keanekaragaman ini, yang merusak perbedaan ini, kita jangan diam. Minimal kita ngomong. Yang bisanya ngomong dengan ngomong. Kalau bisa dengan tangan, ya dengan tangan, dengan tenaga, dengan kekuasaan, dengan jabatan. Sesuai dengan level tingkat jabatannya. Kalau level jabatan biasa, ya Anda di kantor, ayo kita budayakan hidup rukun. Walaupun berbeda, tapi saling menghormati, saling toleransi, hindari kemudian sikap saling menyesatkan, hindari sikap menyesatkan, menuduh orang lain kafir, orang lain bid'ah, dan lain sebagainya. Jangan kasih kesempatan orang lain ngomongin negara tauhid, rezim zalim, presiden tauhid, lagu Indonesia Raya tauhid. Loh, kalian Sumpah Pemuda, di samping Anda ada orang menyesat-nyesatkan lagu Indonesia Raya, ada orang tidak mau hormat merah putih, Anda diamkan bibirmu, mingkem. Bullshit itu nggak ada artinya, Anda hanya ngomong doang. Tapi ketika Anda betul-betul meresapi, merasa bahwa ini adalah ikrar kita bersama, ikrar sebagai warga bangsa, negara kesatuan Republik Indonesia, kalau ada orang-orang begitu, ditegur, peringatkan. Peringatkan halus nggak bisa, dengan keras. Keras nggak bisa, laporkan polisi. Karena itu melanggar undang-undang. Kita harus negara menjamin perbedaan persoalannya, perbedaan agama, perbedaan cara beragama. Begitu, kalau hanya sekedar upacara semua orang bisa, nggak ada maknanya. Ya, jadi sekali lagi, mari ikrar kita di dalam menyatakan diri, mengaku sebagai putra-putri Indonesia yang bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Kita wujudkan betul-betul, tidak hanya lisan tapi juga perbuatan. Salah satu bentuk bukti dari kita, dari ikrar itu adalah bagaimana kita merawat perbedaan ini. Bagaimana kita menjaga Bhinneka Tunggal Ika ini tetap subur. Dan bentuk perwujudan dari cinta tanah air kita, tanah air yang satu ini Indonesia, ketika ada yang mencoba mengganggu, mencoba mengusik, merusak, ya kita hajar gitu. Jangan dibiarkan, jangan didiamkan. Kita kasih pelajaran. Begitu. Itu baru namanya betul-betul merasa diri sebagai sesama anak bangsa. Bangsa Indonesia. Jangan dibiarkan. Oke, terima kasih. Saya kira itu refleksi singkat dari saya terkait dengan peringatan Sumpah Pemuda hari ini, 28 Oktober 1928. Hari ini 28 Oktober 2022.
Mudah-mudahan kita akan semakin kompak, rapatkan barisan, jangan kasih kesempatan siapapun. Dari manapun, kelompok manapun, coba pendek, coba panjang, kalau mencoba merusak Bhinneka Tunggal Ika yang kita miliki, maka harus kita peringatkan. Kalau tidak mau diperingatkan, kita hajar bersama-sama. Dengan cara apa kita mengajarnya? Dengan cara yang kita mampu dan dibenarkan oleh hukum kita. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.